Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan dari saya sendiri, saya Misyaka Vila Memuaya dengan NIM 223200059 dari Universitas Pendidikan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel ilmiah yang berjudul Law Enforcement on Misuse of Social Assistance Funds, A Legal Sociology Perspective, yang ditulis oleh Wiwi Heriani dan juga tim, dan dipublikasikan dalam Jurnal Laws pada tahun 2025. Artikel ini membahas persoalan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Isu yang diangkat dalam artikel ini sangat relevan, terutama karena bantuan sosial merupakan salah satu instrumen utama negara dalam menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana bantuan sosial tidak dapat terlepas dari 4 faktor utama, sebagaimana dikemukakan dalam teori sosiologi hukum Sorjono Sukanto, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau infrastruktur pendukung, serta faktor masyarakat dan budaya hukum. Pertama, dari sisi substansi hukum, artikel ini menyoroti melemahnya kerangka regulasi bantuan sosial di Indonesia. Regulasi yang masih tersebar di berbagai peraturan dan bersifat administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur bantuan sosial, menyebabkan lemahnya pengawasan dan minimnya efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan. Kedua, dari aspek aparatur penegak hukum, penelitian ini menemukan keterbatasan kapasitas dan kompetensi, khususnya dalam pengelolaan data penerimaan bantuan, audit pengadaan, dan deteksi dini potensi penyimpangan. Koordinasi antar lembaga juga dinilai belum optimal, sehingga membuka celah terjadinya manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang. Untuk yang ketiga, faktor infrastruktur pendukung, di mana teknologi informasi menjadi hambatan yang sangat signifikan. Banyak daerah, khususnya wilayah terpencil, belum memiliki akses internet dan sistem digital yang memadai. Akibatnya, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan masih dilakukan secara manual, lambat, dan rawan kesalahan. Untuk yang keempat, faktor masyarakat dan budaya hukum turut berperan besar. Praktik patronase, nepotisme, dan budaya permisif terhadap korupsi masih cukup kuat. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta ketakutan untuk melaporkan penyimpangan juga memperlemah upaya pencegahan. Menanggapi berbagai hambatan tersebut, artikel ini mengusulkan dua bentuk strategi penegakan hukum, yaitu upaya represif dan juga preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan sanksi pidana dan administratif yang tegas, serta perlunya pembentukan undang-undang khusus bantuan sosial. Sementara itu, upaya preventif menitik beratkan pada penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem bantuan sosial, serta pelibatan aktif masyarakat. Penulis juga memperkaya analisis dengan studi perbandingan dari beberapa negara, seperti Singapura, Brazil, dan juga India, yang berhasil meminimalisir penyalahgunaan bantuan sosial melalui sistem data terpadu, pengawasan teknologi, dan budaya hukum yang kuat. Namun, artikel ini menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Sebagai penutup, artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang holistik yang mengintegrasikan pembaruan regulasi, penguatan institusi, pemanfaatan teknologi, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Kontribusi utama artikel ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh faktor sosial di sekitarnya, bukan hanya norma tertulis. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi akademik dan juga praktis yang kuat, khususnya bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi yang tertarik pada isu kesejahteraan sosial dan juga penegakan hukum di Indonesia. Sekian penyampaian review artikel jurnal dari saya. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan yang saya ucapkan, saya memohon maaf. Saya tutup dengan salam sejahtera bagi kita semua.